Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal dari kelompok 3. Materi kami ini berjudul pulmonologi dengan tema peranan CT scan dalam mendiagnosa penyakit paru-paru dengan anatomi normal dan juga dengan patologi COPD dan juga pneumonia. Saya dengan dua rekan saya, yaitu Ahmad Ridwan dan juga Kak Irma Afilia. Apa itu paru-paru? Paru-paru ialah salah satu organ yang terpenting bagi suatu tubuh manusia. Karena paru-paru memiliki fungsi yang sangat vital dalam tubuh manusia, karena jika paru-paru tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan suatu kematian. Karena manusia butuh oksigen setiap detiknya untuk bertahan hidup dengan cara bernafas, sehingga paru-paru sangat berperan aktif bagi pernapasan manusia. Fisiologi dari paru-paru ialah organ respirasi untuk bertukarnya oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu ada juga untuk menyaring pembekuan darah yang terbentuk di suatu vena, dan juga untuk mempengaruhi suatu konsentrasi beberapa zat biologis dan obat yang digunakan dalam pengobatan darah. Ada anatomi normal paru-paru terdiri dari laring, trakea, lobus kanan, lobus kiri, dan juga ada bronkus, bronchiolus, pleura sampai ke alveolus. Lalu di sini ada anatomi dari normal dari CT scan-nya, anatomi normal of lung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, biasa disebut juga dengan PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, yang merupakan obstruksi saluran nafas dengan penurunan fungsi paru-paru yang progresif yang meliputi emfisema paru dan bronkitis kronis. Emfisema adalah jenis penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada alveoli di paru-paru, disebabkan karena hilangnya elastisitas pada alveoli. Alveoli merupakan tempat pertukaran gas pada proses pernafasan, sehingga pada pasien yang menderita emfisema akan merasakan sulit untuk bernafas. Merokok menjadi faktor resiko utama pada penderita emfisema. Selain itu, faktor genetik juga berperan terhadap terjadinya COPD dan emfisema. Gejala khas pada penderita COPD bersifat kronis, dispnea progresif atau merasakan sesak nafas yang progresif, batuk, dan produksi sputum atau produksi lendir yang berlebih. Ada dua tipe emfisema. Yang pertama adalah emfisema sentrilobular, yang merupakan tipe yang paling erat kaitannya dengan pasien-pasien atau penderita yang merokok dengan kebiasaan merokok. Yang selanjutnya adalah emfisema panlobular, yang erat kaitannya dengan resiko genetik. Berikut adalah beberapa tampilan dari processing gambar CT scan untuk meningkatkan akurasi diagnostik pada pemeriksaan dengan klinis COPD. Di beberapa alat mungkin akan memiliki nama software yang berbeda. Pada gambar tersebut menggunakan software atau aplikasi yang bernama Vicarlang yang dapat memperlihatkan cabang-cabang bronkus dengan baik dari trakea sampai bronkus dengan baik, juga dapat menganalisis dari lumen-lumennya tersebut. Selain itu, kita juga bisa menggunakan gambaran 3D untuk melihat bagian dalam dari saluran pernapasan. Jadi kita bisa melihat adanya jika ada kerusakan atau ada suatu kelainan yang terdapat di dalam saluran pernapasan tersebut. Selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus. Radang dapat berupa hipersekresi mukus dan batuk produktif kronis berulang, minimal 3 bulan per tahun atau minimal dalam 2 tahun berturut-turut. Gejala bronkitis
ditandai dengan produksi sputum yang berlebih dengan disertai rasa kelelahan pada penderitanya. Adapun faktor resiko terjadinya bronkitis antara lain adanya merokok, pasien kebiasaan dengan merokok, polusi udara, infeksi berulang yang menimbulkan kondisi inflamasi pada bronkus. Berikut adalah tampilan CT scan pada pasien dengan bronkus kronik atau kronik bronkitis. Di sini kita dapat memperlihatkan gambaran bronkus dengan sangat baik, yaitu dengan apabila kita menampilkan gambaran dengan MIP-TIN atau Multi Imaging Planar dengan ketebalan 7-12 mm. Ketebalan ini dapat kita atur sendiri untuk melihat sebagaimana yang kita inginkan, ketebalan berapa yang kita inginkan antara 7-12 mm, sehingga dapat memperlihatkan gambaran bronkus dengan baik. Baik, sekian penjelasan tentang COPD, dilanjutkan oleh teman saya. Pneumonia adalah istilah umum yang mengacu pada peradangan pada kantung udara di paru-paru yang disebut alveoli. Secara umum, dokter menggunakan istilah pneumonia untuk merujuk pada infeksi yang menyebabkan peradangan di paru-paru. Meskipun tidak semua kasus pneumonia disebabkan oleh infeksi, penyebab paling umum dari pneumonia adalah virus dan bakteri. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pneumonia dapat didefinisikan sebagai infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan peradangan pada alveoli yang kemudian terisi dengan cairan lendir dan nanah. Pneumonia dapat memiliki tingkat keparahan yang bervariasi dari ringan hingga serius dan merupakan salah satu penyebab kematian yang umum. Pneumonia paling berbahaya bagi bayi, anak-anak kecil, orang lanjut usia di atas 65 tahun, serta individu dengan masalah kesehatan mendasar terutama yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Meskipun antibiotik telah banyak digunakan, pneumonia bakteri tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit menular. Gejala pneumonia dapat bervariasi dari ringan hingga parah, tergantung pada usia, kondisi kesehatan secara keseluruhan, serta penyebab spesifik pneumonia baik itu virus ataupun bakteri. Secara umum, gejala pneumonia meliputi batuk terutama yang disertai dengan dahak, nyeri dada yang memburuk saat bernapas dalam, batuk atau bersin, demam, berkeringat dan menggigil, sesak nafas, kelelahan, mual, muntah atau diare, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, dan nyeri tubuh. Pada orang lanjut usia di atas 65 tahun, gejala tambahan yang umum adalah kebingungan atau perubahan kesadaran mental, serta suhu tubuh yang lebih rendah dari normal, terutama bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah. Pada bayi dan anak kecil yang terinfeksi virus RSV, gejala yang lebih sering muncul adalah kesulitan bernafas, mengi, dan batuk dengan produksi lendir yang banyak. Pada kasus pneumonia bakteri yang umum ditemukan di komunitas, gejala klasifikasinya adalah demam tinggi yang muncul tiba-tiba, batuk yang awalnya kering dan kemudian mulai menghasilkan dahak, terkadang mengandung darah, sesak nafas, nyeri pleurotik. Jika pneumonia bakteri tidak segera diobati dengan antibiotik, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan berat atau bahkan menyebabkan sepsis dan shock septik yang merupakan kondisi yang mengancam jiwa. Untuk diagnosis pneumonia sendiri, meskipun gejala dapat menjadi petunjuk utama dalam mendiagnosis pneumonia, gejala saja tidak cukup karena dapat mirip dengan penyakit lain seperti bronkitis akut, influenza, emboli paru, gagal jantung dan edema paru, kanker paru-paru, serta penyakit paru lainnya. Oleh karena itu, untuk memastikan diagnosis pneumonia diperlukan beberapa langkah tambahan termasuk seperti pemeriksaan fisik, tes darah, analisis dahak, pemeriksaan urin untuk mendeteksi antigen tertentu, serta pencitraan seperti ronsen dada atau CT scan dada. Pencitraan dada sering digunakan untuk menilai adanya komplikasi seperti abses paru atau akumulasi nanah di sekitar paru-paru emphysema. Kadang-kadang pemeriksaan pencitraan juga dapat mengungkapkan adanya penyakit lain seperti kanker paru-paru yang menyebabkan pneumonia akibat sumbatan saluran nafas. Post-obstructive pneumonia.